Bab 757. Bagaimana kalau partikel paling dasar? Karena itulah klan iblis susah dilawan. Bahkan Master Kosmik Puncak sekalipun tak mampu membuka lubang cacing kalau cuma dengan kekuatan mereka saja. Tapi klan iblis bisa melakukan semua itu dengan teknologi mereka. Mereka mampu menaklukkan katai putih dan memakainya untuk jadi sumber energi. Konon klan iblis paling kuat bisa memakai bintang neutron untuk jadi inti energi mereka. Dan klan iblis sekarang sedang cari cara untuk menggunakan lubang hitam untuk jadi sumber energi. Walau lubang hitam tak mengeluarkan panas yang sangat besar seperti katai putih dan bintang neutron. Tapi lubang hitam punya gaya gravitasi yang tak tertandingi. Cahaya saja tak bisa lolos. Lubang hitam punya gaya tarik yang sangat besar dan bisa jadi sumber energi. Tapi lubang hitam ini benar-benar mengerikan. Kalau sudah ada di cakrawala peristiwanya, maka pasti akan terjun ke dalam lubang hitam. Tak peduli sekuat apapun orang itu, pasti akan hancur. Tapi kalau tidak masuk cakrawala peristiwa maka gravitasinya tak cukup kuat. Teknologi iblis kosmik itu sangat hebat. Pemikiran mereka sampai ke lubang hitam. Tapi ini ada hubungannya dengan cara mereka bertahan hidup. Mereka itu ras pemangsa. Itulah sebabnya mereka berkembang dengan sangat cepat. Ras lain mengandalkan terobosan ilmuwan. Mereka mengandalkan penjarahan. Hahaha, kalian lihat, itu armada Kapten Zaran. Kalau dia tiba, kalian semua akan mati. Bocah itu pun akan mati juga. Fezer tertawa. Aku akan menghabisimu duluan. Tatapan penguasa planet Kricika penuh nafsu menghabisi. Percuma saja, teknologi klan iblis jauh di luar bayangan kalian. Kalaupun cuma tersisa satu sel dari badanku, Kapten Zaran Absti bisa membangkitkanku lagi, kalian tak bisa menghabisiku. Ucap Fezer dengan nada kejam. Klan iblis punya kemampuan untuk membangkitkan kembali cuma dengan satu sel. Tapi sel itu harus ada. Walau sel Master Kosmik itu sangat kuat dan punya daya tahan yang tinggi. Namun satu sel saja tak bisa bertahan lama. Kalau selnya sudah benar-benar mati, klan iblis sekalipun tak bisa membangkitkannya. Kelihatannya armada Kapten Zaran ini akan datang. Kalaupun Fezer dihajar sampai babak belur oleh mereka, dia tetap akan hidup. Hahaha, aku sudah memusnahkan planet asal kalian dulu, dan saat ini, kalian juga tak bisa menghindar dari kehancuran yang klan iblis bawa. Fezer mengatakan sambil menunjukkan senyum kejam. Armada Zara tadinya cuma terlihat seperti bayangan. Tapi, bayangan itu pun makin kokoh. Jelas sekali, mereka akan selesai menyeberang. Kapten Zaran sebentar lagi sampai. Tapi, sekarang, seret. Kapten Zaran di hadapan mereka mendadak hilang. Tapi ternyata itu planet yang tak asing. Apa ini? Fezer kelihatan kebingungan. Dia kelihatannya kembali ke tempat semula. Lalu, terlihatlah Devan berdiri di kehampaan. Lagi pula urusannya dengan iblis kosmik belum selesai, jadi Devan pilih solusi cepat sekarang. Itu kekuatan aturan kosmik Devan. Mana mungkin dia biarkan Fezer kabur. Dia sudah diselimuti oleh kekuatan aturan Devan. Dia pasti akan kembali walau kabur ke ujung alam semesta sekalipun. Dan dia tak meluncur, tapi langsung muncul di hadapan Devan. Hebat sekali. Fezer kaget. Apa Devan sudah menguasai teknologi lubang cacing?
Teknologi lubang cacing itu walau sudah bisa dikuasai oleh klan iblis, tapi bahkan kapal ruang angkasa Fezer tak bisa membuka lubang cacing. Dia cuma bisa bepergian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Walau bisa bergerak dengan kecepatan yang sampai berkali-kali kecepatan cahaya, kalau dibandingkan dengan jalan pintas lubang cacing, masih bukan apa-apa. Srek, armada Kapten Zaran pun tiba. Tapi kapal ruang angkasa Fezer tak ada di hadapannya. Hah, ada apa ini? Apa kapal ruang angkasa Fezer menghilang begitu saja? Seorang wanita dingin dan anggun dengan tangan di belakang punggung, mengatakan dengan raut yang tidak senang. Dia memakai seragam. Kelihatan seperti pilot negara Al-Sutra. Ada banyak medali yang menggantung di dadanya. Tidak diketahui, tak ada lubang cacing yang terdeteksi. Kapal ruang angkasa Fezer juga tak bisa membuka lubang cacing. Jawab satu pengawalnya. Tapi, kami bisa mendeteksi lokasi kapal ruang angkasa Fezer sekarang, tak terlalu jauh dari kita. Lanjut pengawal itu. Cepat periksa apa yang terjadi. Kapten Zaran bicara dengan nada dingin. Tapi, ketua, itu area bintang tempat semesta lahir. Memang kenapa kalau itu tempat semesta lahir? Mereka sudah hilang selama puluhan ribu tahun, dia juga sudah lama mati. Kalau berani cari masalah dengan klan iblis, maka harus membayarnya. Kapten Zaran tersenyum. Baik, Kapten. Pengawal itu menganggukkan kepalanya. Bersiap buka lubang cacing. Sebenarnya, Fezer cuma bergerak dengan kecepatan 1/8 kali kecepatan cahaya. Dia tak bergerak cepat, jadi tak perlu buka lubang cacing. Cukup terbang dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Tapi Kapten Zaran merasa dia harus melakukannya. Terlebih, cuma sedikit yang bisa membuka lubang cacing. Fezer, aku menyuruhmu memanggil bantuan klanmu, mana mereka? Ucap Devan sambil sipitkan matanya dan melihat ke Fezer yang kelihatan sangat memalukan. Alasan dia tidak menghabisi Fezer itu karena dia mau Fezer memanggil banyak iblis. Tadinya dia mau cari tahu soal ibunya. Tapi dia belum tahu nama ibunya. Kelihatannya dia masih harus terus kri botol berisi darah dari orang tuanya. Lalu, habisi lagi lebih banyak iblis kosmik untuk melepaskan rasa benci di hatinya. Tapi dia malah kecewa. Dia barusan menghabisi ratusan juta iblis kosmik. Rasanya tak menyenangkan. Seketika, kekosongan bergejolak. Bayangan armada Zaran muncul di atas semua orang. Hahaha, hei brengsek. Itu armada Kapten Zaran yang agung, kamu mengerti artinya. Mereka bisa membuka lubang cacing, Kapten Zaran akan menghabisimu dengan sangat mudah. Fezer tertawa. Devan melihat ke arah kapal-kapal yang belum juga datang. Paling tidak ada 1000 kapal. Kalau dihitung penumpang kapal yang 100 juta orang, paling tidak ada 100 miliar. Lumayan. Apa kamu bisa memanggil lebih lagi? Kalau tak bisa aku akan menghabisimu. Ucap Devan dengan nada tak peduli. Menghabisiku? Hei brengsek, kamu pikir kamu bisa menghabisiku? Teknologi klan iblis itu di luar bayanganmu. Kalaupun kamu menghajarku sampai babak belur, asal masih ada satu sel, Kapten Zaran bisa membangkitkanku. Fezer mengatakan dengan sengit. Dia sadar Devan pasti akan menghabisinya. Memang kenapa? Apa Devan menghabisinya? Devan menunjukkan senyum waktu dengar itu. Kalau satu sel bisa dibangkitkan, gimana dengan partikel paling dasar? Jadi molekul,
atom, bahkan jadi kuat. Apa masih bisa dibangkitkan? Barulah Devan benar-benar sadar kekuatan dari ledakan atom. Bersambung. Bab 758. Mesin robot. Dia langsung mengubahnya jadi partikel paling dasar di alam semesta, sehingga dia tak punya kesempatan untuk dibangkirkan. Swiss, Swiss, Swiss. Ribuan kapal ruang angkasa raksasa muncul begitu saja. Kejadian itu sangat hebat. Ukuran kapal ruang angkasa itu pun sebesar planet. Sangat besar sekali ukurannya. Sampai-sampai dia bisa mengubah gaya tarik di sekitarnya. Seakan hamparan planet besar muncul begitu saja di depannya. Jaraknya tentu masih sangat jauh. Tapi jarak itu untuk Master Kosmik tak berarti apa arah. Kapten Zaran, tolong aku. Feather berteriak. Biasanya, bunyi tak bisa bergerak melalui ruang hampa. Namun lawannya itu iblis kosmik dengan teknologi yang sangat maju. Jelas mereka punya cara untuk mendengarnya. Dari ruang mengemudi kapal utama Zaran, Zaran bisa lihat keadaan Feather di layar. Kapal Feather hancur separuh. Cuma ada Feather di dalamnya. Dan kapal itu penuh dengan darah biru. Feather juga kehilangan tangan dan kakinya. Berani kalian lukai klan iblis. Cari mati. Kapten Zaran, walau kelihatan seperti manusia, tapi dalam hati dia merasa dirinya itu iblis kosmik yang agung. Apalagi, dia juga mewarisi nafsu menghabisi dan sifat mengerikan klan iblis. Sangat suka menyerang. Tak perlu lihat usianya. Dia sudah menghancurkan planet, memusnahkan banyak makhluk, dan korbannya sudah tak bisa lagi dihitung. Itulah Kapten Zaran. Ganas dan mengerikan. Lepaskan Feather dan aku akan menghabisimu. Kalau tidak, akan kuhancurkan area bintangmu. Kapten Zaran memamerkan armada Zaran dan teriak pada Devan. Yang dia pakai jelas bukan suara biasa, namun gelombang istimewa. Gelombang itu membuat suara kalau menyentuh benda. Sekarang, suara Kapten Zaran bisa didengar di seluruh kapal ruang angkasa. Devan mendongak. Dia tahu, lawan pasti melihat dirinya. Dia pun tersenyum. Mengatakan, lepaskan dia. Baiklah. Devan tendang Feather, lalu melompat dan menyerang Feather. Ledakan atom. Tanpa suara. Badan Feather langsung musnah. Kamu berpikir kamu bisa menghabisi, apa, tak ada sisanya. Mana mungkin, walau Feather dihajar sampai babak belur, aku bisa membangkitkannya. Kapten Zaran mengerutkan dahinya. Dia sekarang tak sadar kalau Devan memakai ledakan atom. Sebab, ledakan atom itu teknik tabu kosmik. Dan tabu kosmik sudah hilang selama puluhan ribu tahun. Selain itu, takel banyak juga yang bicara mengenai tabu kosmik. Kapten Zaran pun masih benar-benar muda. Jadi wajar dia tak mengenalinya. Kapten Zaran tarik napas dengan dalam. Kelihatan sekali dari napasnya, kalau dia benar-benar marah saat ini. Manusia, kamu sudah membuatku benar-benar marah. Sebentar lagi, kamu akan tahu akibat karena membuat kapten ini marah. Zaran terdengar sangat marah. Nak, dia itu setingkat kapten, hati-hati. Para kapten itu sangat mengerikan, terlebih sudah puluhan ribu tahun. Aku saja tak tahu kekuatan apa yang klan iblis sudah kuasai. Puluhan ribu tahun lalu, mereka belum bisa menguasai lubang cacing, tapi saat ini mereka bisa. Itu artinya, kemajuan teknologi mereka melompat besar.
Sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga sekarang, dan berhenti menekan kekuatanmu waktu bertarung. Kaisar pembunuh kedengaran sangat serius. Itu iblis kosmik, dan mereka punya armada. Tiap kali Devan bertarung, dia selalu menekan kekuatannya. Kalau dia terus menekan kekuatannya sekarang, dia mungkin bisa kalah. Devan sipitkan matanya waktu mendengarnya dan mengatakan, "Tenanglah, guru. Aku tak berniat menekan kekuatanku." Waspadalah kalau dia pakai senjata laser besar. Cuma karena kamu bisa menangani yang tadi, bukan berarti bisa menahan yang lain juga. Kaisar pembunuh melanjutkan. Devan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia sudah memakai kekuatan aturan kosmik. Walau Kapten Zaran memakai senjata laser sekalipun, mustahil kena dia. Apalagi, Devan sudah mencobanya sendiri. Tapi itu cuma senjata laser kecil. Di kapal ruang angkasanya, jelas ada yang lebih berbahaya. Dia harus menahannya. Tapi lawannya kelihatannya tak akan memakai senjata laser. Waktu Devan memikirkannya, seketika muncul 10 sosok besar di hadapnya. Itu 10 mesin robot yang cukup besar. Besarnya bagai gedung yang tinggi. Dan terbuat dari bahan tertentu. Dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Lebih keren dari robot dalam TV. Kedua matanya yang tersusun rapi menyala merah. Whoosh! Satu mesin robot itu menghampiri Devan. Devan tak berani langsung menyerang. Dia mengatakan pada ketiga orang di kapal, menyingkir. Ketiga orang itu pun langsung paham, ini bukan pertempuran mereka. Mereka langsung pergi dari kapal ruang angkasa, dan mau kembali ke planet Kricika. Penguasa planet Kricika pun membawa ibu selirnya. Fezer sudah mati. Tapi ibu selirnya masih seperti mayat berjalan. Boom! Kemudian, terdengar suara yang sangat kencang. Itu adalah Devan yang berhadapan dengan tinju mesin robot itu. Sampai membuat gelombang kejut yang cukup besar. Rasanya bagai dua planet yang saling bertabrakan di angkasa. Penguasa planet Jauza, penguasa planet Kricika dan yang lain merasa seakan ada petir di kuping mereka. Gendang telinga mereka hampir hancur. Tapi mereka tak merasa gelombang kejut itu. Devan khawatir dampak pertarungan itu akan mengenai mereka. Dia pun melindungi mereka. Orang-orang yang ada di planet menengok ke langit. Devan bertempur melawan mesin robot. Dan serangannya menggemparkan. Kapal ruang angkasa itu seukuran planet mulai hilang sewaktu dia bertarung. Yang tersisa cuma katai putih. Walau ukurannya kecil, tapi panas yang dipancarkan sangat tinggi. Gaya tariknya pun mengerikan. Tadinya, kapal ruang angkasa ini punya medan gravitasi yang melindungi dari gaya tarik katai putih. Kini kapal ruang angkasa tersebut telah hancur. Gaya tarik mengerikan dari katai putih tentu terasa sampai luar. Penguasa planet Kricika yang barusan mendarat pun belum bisa mengatasinya. Dia baru sadar kalau planetnya melayang perlahan ke inti energi yang berupa katai putih itu. Ini, gawat. Sekarang, Devan bertempur dengan ke-10 mesin robot. Tangan besi mesin robot itu dipukul sampai membuat lubang yang besar. Namun tak sampai hancur. Setiap serangan yang Devan keluarkan bisa menghancurkan satu planet. Namun di mesin robot itu cuma membuatnya berlubang. Jelas sekali semengerikan apa mesin robot itu. Bersambung.